Dari penculikan dini hari di Rengas Dengklok, sampai 2 kalimat singkat yang mengubah sejarah selamanya. Tapi kemerdekaan ternyata cuma awal. Perang, pengasingan, dan pergolakan politik masih menanti di depan. Dan di penghujung season ini, kita akan mendengarkan sisi paling jujur dan paling rentan dari seorang Soekarno. Jawaban belak-belakan atas semua tuduhan yang mengarah kepadanya, dan renungan terakhir sebelum kekuasaan itu benar-benar lepas dari tangannya. 9 bab terakhir, mari kita mulai. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, dia bersama Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Tanda tangani proklamasi sekarang juga, atau kami yang akan melakukannya sendiri, desak para pemuda itu. Akhirnya dia menyetujui permintaan para pemuda itu. Malam itu juga sekembalinya ke Jakarta, dia mengetik naskah teks proklamasi. 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi di teras rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hanya 2 kalimat singkat, tapi menggetarkan seluruh negeri. Pernyataan kemerdekaan Indonesia dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bendera merah putih yang dijahit langsung oleh Fatmawati pun dikibarkan. Sejak saat itu, dia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Merdeka itu ternyata mudah diucapkan, tapi untuk mempertahankannya itu jauh lebih sulit. Sejak Indonesia merdeka dari tahun 1945 sampai tahun 1949, selama 4 tahun penuh itu terjadi perang mempertahankan kemerdekaan, melawan Belanda, melawan sekutu, bahkan melawan pergolakan dari dalam negerinya sendiri. Ada agresi militer pertama, ada agresi militer kedua, ada pengkhianatan, ada perjuangan gerilya yang panjang. Tapi rakyat tidak pernah mundur. Puncaknya adalah konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Dan akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi pada tanggal 27 Agustus 1949. Pada bab 28 ini mengisahkan detail pertempuran besar. Surabaya pada tanggal 10 November sampai Bandung Lautan Api. Banyak korban jiwa, banyak juga drama politik yang menyertainya. Tapi semangatnya tetap satu, kemerdekaan 100%. Ini menjadi bab yang paling berdarah dari seluruh perjalanan perjuangan bangsa Indonesia. Desember 1948, saat agresi militer kedua, dia bersama para menterinya ditangkap dan dibuang ke Bangka. Meski dalam pengasingan, dia tetap mengirimkan instruksi kepada TNI. Dia tetap menjalankan perannya sebagai presiden. 3 bulan kemudian, dia pun kembali pulang berkat tekanan dunia internasional. Belanda pun kalah dalam pertarungan diplomasi. Dari tahun 1950 sampai tahun 1959, era demokrasi parlementer berlangsung. Ada 17 kabinet berganti dalam kurun waktu 9 tahun. Negara nyaris pecah akibat pemberontakan DI, TII, dan PRRI. Solusinya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, memasuki era demokrasi terpimpin. Tujuannya adalah untuk stabilitas nasional. Tapi, ini juga menjadi awal mula kekuasaan yang semakin besar di tangannya. Memasuki tahun 1960-an, 3 pilar besar diusung, Nasakom, ekonomi terpimpin, dan politik mercusuar. Berbagai pencapaian diraih. Konferensi Asia Afrika tahun 1955, Gerakan Non-Blok tahun 1961,
pembangunan Monas, pembangunan komplek olahraga Gelora Bung Karno, hingga konfrontasi dengan Malaysia. Tapi masalahnya pun ikut menumpuk. Inflasi meroket hingga 600%, suhu politik memanas, dan pengaruh PKI semakin kuat. Bab ini menjadi puncak sekaligus awal dari masa kejatuhannya. Di sesi curhat yang panjang dengan Cindy Adams, dia ditanya soal poligami, soal tuduhan korupsi, soal kedekatannya dengan PKI, soal hubungannya dengan Amerika. Dia menjawab semuanya secara belak-belakan, tanpa berkelit. Dia mengakui memang punya banyak istri. Dia juga menjelaskan kedekatannya dengan PKI sebagai upaya menjaga keseimbangan politik. Bab ini adalah bab yang paling jujur, sekaligus paling kontroversial dari seluruh kisahnya. Pesan penutupnya ditulis pada tahun 1966, saat kekuasaannya mulai terlepas dari genggamannya. Isinya sederhana, cintailah Indonesia, jangan pernah lupakan sejarah, dan jangan sampai terpecah belah hanya karena berbeda ideologi. Dia menutup dengan permintaan maaf yang tulus kepada Tuhan dan kepada rakyatnya, sembari menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengkhianati bangsa ini. 33 bab, dari anak kecil yang banyak tanya di Surabaya sampai seorang Soekarno yang menulis permintaan maaf kepada bangsanya sendiri. Dia bukan tokoh yang sempurna, dia sendiri yang bilang begitu. Tapi dia juga tokoh yang tidak pernah berhenti mencintai negerinya, bahkan di saat kekuasaannya perlahan direnggut. Kisah ini bukan untuk menghakimi, kisah ini untuk didengarkan, versi seorang manusia dengan segala kekurangannya yang ikut menuliskan sejarah bangsa ini.